Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang bagaimana cemas bisa menular. Nah, ini menarik karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara tentang kecemasan, banyak orang suka bertanya, apakah kita bisa menurunkan kecemasan kepada anak kita, Dok? Kalau misalnya dia sudah punya keluarga. Atau mungkin ada juga yang bertanya, apakah mungkin orang cemas itu bisa menularkan cemasnya ke orang lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memang seringkali datang dan tentunya saya ingin mencoba men-share sedikit beberapa hal yang saya tahu terkait dengan masalah cemas ini. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kecemasan itu menular atau tidak, memang seringkali kita temukan banyak kasus kecemasan itu seolah-olah menular dari orang tua ke anaknya. Beberapa pasien yang seringkali cerita kepada saya tentang orang tuanya, mereka menyatakan bahwa iya sih memang orang tua saya ini kebanyakan rata-rata mempunyai masalah berkaitan dengan kecemasannya. Mereka ini seringkali timbul gejala-gejala cemasnya tetapi tidak tahu gitu keluarga. Jadi dianggapnya hal itu normal-normal saja. Padahal kalau saya lihat tuh katanya dari sejak awal muda orang tua saya itu terutama misalnya ibu saya itu memang tipikalnya agak pencemas. Dia suka melarang saya untuk melakukan ini, suka melarang saya untuk melakukan itu, dan itu seringkali dikhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tidak akan atau susah untuk terjadi, tapi keburu takut duluan mereka. Nah, sayangnya mungkin kalau kita lihat zaman dulu mungkin 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu itu orang yang mengalami gangguan kecemasan itu tidak datang ke psikiater ya, rata-rata mereka ya hanya memendam sendiri, tidak terlalu banyak mengutarakan, kecuali yang datang ke dokter jiwa itu yang benar-benar udah kacau sekali ya, misalnya depresi atau psikotik atau schizophrenia. Jadi kayak gini tuh gimana? Nah, biasanya teman-teman punya ibu ini biasanya ada yang datang ke dokter saraf ya, karena susah tidur, sering pegel-pegel, keluar keringat dingin, gampang debar-debar gitu, dan mereka biasanya tanpa dikasih tahu bahwa mereka sebenarnya memiliki masalah gangguan kejiwaan. Nah, mereka diberikan obat saja. Nah, beberapa di antaranya bahkan sampai tahunan ya menggunakan obat-obatan seperti itu. Namun saat ini kita sudah paham bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan gangguan kecemasan itu sebenarnya masuk ke dalam kondisi ranah medis psikiatri. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan seperti khawatir berlebihan, pikiran yang terlalu jauh, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, tetapi selalu was-was, itulah yang sering dikaitkan dengan masalah kecemasan. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi ke belakang, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan ini memang seringkali menularkan kepada orang-orang terdekatnya. Kalau seperti yang pernah saya bicarakan di sebelumnya, yaitu bagaimana orang itu bisa mengatasi gejala kecemasannya terkait dengan faktor genetik bawaannya, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa banyak juga orang yang mengalami gangguan kecemasan ini sebenarnya problem dasarnya adalah dari perilaku yang ditularkan oleh orang tuanya. Jadi orang ini udah punya bakat genetik dari orang tuanya tersebut, ditambah dengan melihat perilaku orang tuanya, ya jadilah orang ini mengalami gangguan kecemasan yang benar-benar merupakan masalah yang berkaitan dengan perilaku. Jadi kalau kita lihat contagiousnya atau penularannya itu seolah-olah itu penularan dari perilakunya ya, seperti itu. Nah, menariknya saat ini kita juga bisa ditularkan oleh media. Media apa? Media sosial. Ya, media sosial itu bisa jadi alat untuk menularkan kecemasan dan ketakutan. Kalau kita saat ini misalnya dalam kondisi coronavirus atau COVID-19, kita seringkali melihat orang yang bolak-balik mencuci tangannya karena khawatir atau sangat hati-hati sekali. Nah, kalau kita punya kecemasan juga, biasanya orang itu atau punya pemikiran yang sama,
sekiranya dengan kondisi saat ini, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama bahkan sampai berlebihan sekalipun. Lalu ada juga kekhawatiran-kekhawatiran yang irasional, misalnya sampai melakukan panic buying segala macam, karena dia melihat orang itu ada di supermarket, misalnya ada foto atau ada video yang berkaitan dengan panic buying gitu, dan akhirnya dia juga melakukan hal tersebut. Jadi kecemasan itu bisa ditularkan lewat media. Saat ini yang paling gampang karena ada media sosial yang selalu dibawa oleh kita kemana-mana ya. Hampir rata-rata dari kita ini membuka HP-nya itu sekitar 3-4 jam sehari, bahkan lebih kalau yang memang aktif sekali di media sosial. Jadi kemana-mana dia bawa HP-nya terus gitu. Jadi artinya proses penularannya ya akan makin mudah. Kalau dulu mungkin dari orang tua ke anaknya ya, dalam artian ini skup kecil yaitu keluarga, kalau dia ke pasar orang lain mungkin nggak tahu bahwa dia itu pencemas. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya media smartphone itu, maka kecemasan itu bisa ditularkan. Nggak heran banyak orang yang berupaya untuk menekan penggunaan HP-nya atau penggunaan smartphone-nya itu agar tidak mencapai suatu kekhawatiran yang berlebihan. Di mana juga ini terjadi pada pasien-pasien cemas yang memiliki gejala-gejala psikosomatik yang dominan. Jadi mereka itu biasanya suka cari-cari informasi ya di berbagai bahan ya, di googling. Wah, jangan-jangan saya ini sakit batuk nih, akhirnya kena COVID misalnya, atau jangan-jangan nanti saya mendapatkan masalah gara-gara kondisi yang berkaitan dengan corona ini misalnya. Atau yang tadi kekhawatiran kalau sakit jantung ya, biasanya pasien panik itu sangat sering khawatir kalau dia sakit jantung, dan kemudian dia mencoba mencari-cari kemana-mana. Kecemasannya itu ditularkan juga dari orang lain yang takut sakit jantung juga. Jadi saling menularkan lewat media sosial akan sangat lebih mudah daripada hanya sekedar melihat perilaku di keluarga. Namun tentunya setiap orang itu memang punya dasar kecemasannya sendiri. Tinggal tergantung kita nih bagaimana mengelolanya. Nah, salah satu saran yang saya sering kali share adalah untuk sementara kita bisa punya waktu time out atau misalnya berhenti sejenak dari paparan tersebut. Misalnya itu terjadi pada lingkungan kita yang terdekat ataupun di media sosial, maka secara umum kita sadari bahwa kita stop dulu, postpone dulu ya, untuk tidak membuat diri kita tuh terpapar oleh media sosial ataupun dari berita-berita di WhatsApp grup keluarga sekalipun. Jadi kalau bisa udah nggak usah terlalu sering time out dulu, atau mungkin bukanya itu nanti aja siang, habis makan siang boleh buka, tapi setelah itu tutup sampai malam. Jangan sampai malam terus-terusan ngeliatin smartphone-nya itu, karena nanti malah nggak bisa tidur, mengganggu tidur, mengurangi imunitas karena tidurnya nggak cukup. Kemudian yang kedua, menyadari dengan benar informasi yang tepat yang berkaitan dengan apapun yang menakutkan. Kalau saat ini misalnya coronavirus atau COVID-19, maka tahu dulu apa sih COVID-19 itu, bagaimana menularkannya, bagaimana cara menjaga kita kebersihan tubuh, bagaimana kita bisa mengatasi kalau misalnya gejala itu datang, apakah ini sesuatu yang bisa membuat orang lain tertular atau tidak. Maka itu dibaca dengan benar dari website yang benar, dengan website yang abal-abal atau hanya sekedar copas-copas tulisan di WhatsApp group. Dan juga kalau untuk pasien cemas secara menyeluruh, secara umumnya, ya kita memang perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Kalau jantung berdebar-debar itu apakah selalu harus sakit jantung? Apakah kalau jantungnya berdebar-debar apakah selalu lambungnya yang bermasalah, atau lambungnya ini karena ada kanker atau karena ada hal lain yang berat misalnya. Jadi sebenarnya yang paling penting menurut saya adalah kesadaran kita terhadap informasi yang kita dapatkan. Kalau kita dapatkan informasi, saya mendapatkan informasi misalnya dari Google, atau saya coba klik di Google itu apa yang saya mau cari, kemudian saya mendapatkan informasi yang baik terkait dengan hal tersebut, maka saya akan merasakan, oh ini bagus nih, saya bisa nih melakukan hal-hal yang preventif atau pencegahan untuk mengatasi masalah ini. Atau saya tahu, oh ternyata ini bukan sakit jantung loh, kalau misalnya kayak begini, sakit jantung tuh begini. Kalau perempuan muda mungkin jarang, kalau masih
menstruasi, mengalami gangguan jantung misalnya, karena dia ada estrogen yang masih melindunginya. Jadi informasi itu juga sangat bisa membantu kita untuk menelaah pikiran kita supaya tidak cemas, tapi juga bisa bikin kita cemas kalau terlalu banyak dan bacanya salah. Maka daripada itu biasanya saya tidak menyarankan pasien-pasien cemas untuk mencoba mencari-cari apa ya, kalau kita bilang tuh sumber-sumber gitu ya yang dibaca sendiri, karena kadang-kadang kesulitannya di sana. Maka daripada itulah saya selalu mencoba mengedukasi setiap harinya, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang sedang cemas, yang membantu diri juga untuk mengatasi, karena seringkali kita tanpa sadar memang menularkan kecemasan, bahkan mencari-cari kecemasan itu dengan mencoba terus mencari-cari hal-hal yang membuat kita malah semakin cemas. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita akan bahas topik yang lainnya berkaitan dengan masalah cemas dan psikosomatik di video-video saya selanjutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan jangan lupa ya subscribe kalau memang masih mau mendapatkan informasi yang terbaru terkait dengan gangguan cemas dan psikosomatik. Sampai bertemu di lain kesempatan, salam sehat jiwa. Bye-bye.